Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan juga Pak Septovan. Saya Jonathan Mario Dwi Priadi dengan NIM 67202162 ingin mempresentasikan tugas 2 ATM tetapi versi JSF-nya. Di sini saya sendiri. Jadi langsung aja ya. Di sini saya masih menggunakan pattern yang sama seperti tugas 1 kemarin, yaitu singleton, DAO, dan juga MVC. Tapi untuk kelasnya di sini saya cuma ada 3, yaitu yang pertama ada interface DAO, kemudian ada model.java, kemudian yang terakhir ada saldo.java. Untuk singletonnya saya taruh di kelas saldo ini, dan juga bisa dibilang di model di sini juga ya. Kemudian untuk MVC-nya berada di kelas model ini, dan juga model ini. Saldo menurut saya juga bisa dibilang MVC. Oke, langsung aja pertama ke interface DAO. Di dalamnya ini ada boolean limit dengan parameternya. Ini tuh berfungsi nanti untuk mengecek kelipatan syaratnya, yaitu lipatan 50.000. Kemudian masuk ke kelas saldo dulu. Nah, di sini ada name dan juga request scope. Kemudian di dalam kelasnya ini ada singleton, yaitu yang ini. Kemudian di bawahnya ada private static int saldo ini sama dengan 500.000 ini untuk menyatakan saldo awalnya, yaitu 500.000. Kemudian private static int min saldo untuk syarat minimal saldo, yaitu 100.000. Kemudian private int jumlah tarik dan jumlah setor ini nanti digunakan untuk di inputannya, nanti di sini. Jumlah tarik, kemudian yang setor ya berarti jumlah setor tadi. Oke, lanjut. Di sini singletonnya, kemudian di bawahnya ya getter setternya aja sih. Oke, jadi itu untuk kelas saldonya. Kemudian kita lanjut ke kelas model. Nah, di kelas model ini mengimplementasi interface DAO. Kemudian ini tadi yang saya bilang ada singletonnya. Kemudian di bawahnya mengimplement abstract method yang tadi di DAO, override. Nah, jadi isinya itu di boolean limit ini, jika saldo sekarang dikurang, ini nanti untuk inputan kurang dari minimal saldonya, ya mengembalikan nilai true. Begitu juga kalau saldo saat ini kurang dari 100.000, dia mengembalikan nilai true juga. Nah, ini nanti dipanggil untuk validasi atau pengecekan. Kemudian ini ada getter setter dari yang kelas saldo tadi, jumlah set jumlah tarik, get jumlah tarik, set jumlah setor, dan juga get jumlah setor. Nah, kemudian di bawahnya ada fungsi public string submit tarik. Nah, ini tuh untuk ini kan submit tarik
berarti untuk narik saldo. Ini tuh digunakan untuk di tombolnya nanti. Jadi dia tombolnya action dia ngarahin ke model.submit tarik tadi. Nah, isinya tuh apa sih? Isinya tuh ada si saldo itu di set. Jadi saldo yang sekarang dikurang sama inputannya tadi yang jumlah tarik ini yang di fieldnya. Nah, ini begitu juga dengan yang submit setor. Berarti kan cuma beda di ini aja. Tadi kan tarik berarti saldonya berkurang. Kalau untuk setor berarti saldonya bertambah gitu. Nah, di sini ada return ini. Sebenarnya return itu harus ya kalau di public string ini. Jadi kalau nggak ada bakal error. Missing return statement. Nah, di sini saya returnnya itu langsung ke cek saldo. Nah, cek saldo ini apa sih? Cek saldo tuh ini maksudnya yang di HTML file ini. Jadi misalnya submit tarik ya. Nah, jadi dia kalau diklik dia itu langsung ke cek saldo ini. Itu. Langsung ke file yang cek saldo. Kenapa kok bisa langsung? Karena di sini saya pakai action doang. Jadi kalau action tuh langsung, beda dengan action listener gitu. Kemudian lanjut, ini juga ya yang setor. Jadi yang kalau habis narik, habis setor tuh saya langsung balikin ke cek saldo. Kemudian di sini ada fungsi ini public void tarik tunai. Nah, di parameter ini udah jadi apa ya? Jadi syarat. Tiga ini itu udah sepaket, face context, UI component, dan juga si objek ini. Nah, terus di dalamnya itu ada integer tarik sama dengan integer parseInt val.toString. Jadi si objek ini yaitu ngambil inputan si dari file HTML-nya tadi. Nah, tapi kan itu masih berbentuk string ya. Jadi saya ubah gitulah bahasa gampangnya jadi integer. Nama variabelnya tarik. Nah, terus di dalamnya ini ada untuk pengecekan, jadi validator. Ini kan tarik tunai. Nah, di sini untuk validatornya, untuk validasinya. Kemudian isinya itu kalau si inputannya sama dengan 0, dia bakal nampilin tidak boleh 0. Nah, ini untuk munculin pesan errornya ya. Ini kita coba sambil praktekin. Cek saldo 50.000. Nah, tadi kan yang tarik ya. Nah, kemudian ini kan 0 nih, udah 0 nih. Coba kita langsung tarik. Nah, dia muncul sini, tidak boleh 0 gitu. Nah, yang ini untuk apa? Atasnya. Nah, ini itu untuk kalau bahasa gampangnya menurut saya itu untuk memberhentikan ya. Jadi kalau ini nggak ada, itu sebenarnya tetap error, tetap muncul si ini. Cuman dia tetap lanjut ke step selanjutnya gitu, nggak diberhentiin, nggak di stop. Jadi yang tadi kan si tarik ini kan dia kalau ngeklik dia langsung ke cek saldo ya. Nah, jadi gitu. Kita contohin aja deh biar nggak bingung. Kan tarik, cek saldo, tarik. Nah, di sini saya langsung tarik ya. Nah,
dia langsung balik ke halaman cek saldo, tapi dia tetap muncul error, pesan error maksudnya, tidak boleh 0 gitu. Tapi dia nggak ngeberhentiin di halaman ini gitu loh, dia tetap lanjut ke step selanjutnya. Nah, makanya itu pakai fungsi ini gitu. Jadinya seperti ini. Nah, dia nggak melanjut ke tahap selanjutnya ya, jadi diberhentiin. Kemudian else if tarik, ini untuk ngecek kelipatannya. Jadi kalau inputannya nggak kelipatan 50.000, modul 50.000 tidak sama dengan 0, dia bakal munculin pesan harus kelipatan 50.000. Isinya sebenarnya sama aja, cuman beda di ini aja sih, beda di message-nya aja. Jadi misal saya tulis 10.000, nah harus kelipatan 50.000. Kemudian else if lagi. Nah, ini untuk yang validasi tadi ya, yang fungsi di atas tadi, yang override tadi. Jadi kalau si limit ini, maksudnya ya kalau udah limit gitu, udah sesuai fungsi yang ini, dia kalau saldo dikurang inputan kurang dari minimal saldonya 100.000 dia true. Kemudian juga kalau saldonya kurang dari 100.000 dia true. Nah, makanya di sini dia munculin pesan Anda menarik melebihi limit saldo. Jadi langsung aja kita coba. Kan saldo awal 500.000, coba tarik 600.000. Nah, muncul Anda menarik melebihi limit saldo. Kemudian bawahnya ada public void store tunai. Ini isinya sebenarnya sama aja, cuman untuk memvalidasi kalau ya sama sih, tidak boleh 0 juga sama, harus kelipatan 50.000 begitu. Nah, mungkin yang nonton bakal nanya, kenapa nggak satuin aja sama yang ini, kan sama, tidak boleh 0 sama harus kelipatan 50.000. Nah, di sini saya nemuin entah bug, error, atau mungkin saya yang kurang teliti ya. Jadi kan kalau yang void tarik tunai ini untuk ditarik ya di sini, ini untuk validasi yang ini. Kemudian yang store ya berarti untuk yang store gitu kan harusnya. Nah, di sini kalau saya kasih yang tarik tunai juga digabung sama yang ini, itu muncul error. Jadi misal saya tarik tunai, ini kan saldo awal 500.000, saya tarik misal 400.000, kan sisa 100.000. Kemudian saya setor 350.000, kan harusnya nggak error kan, harusnya nambah jadi 450.000. Nah, dia waktu nyetor itu muncul pesan error kayak ini yang sama. Dia muncul pesan error gini, terus jadinya dia nggak bisa nyetor, jadi ke stop di sini karena ada pesan error yang ini kan, bukan pesan error, maksudnya ada fungsi ini untuk memberhentikan gitu. Nah, itu saya nggak tahu ya, entah emang bug, error, atau saya yang kurang teliti gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian HTML-nya. Di sini ada
empat file. Pertama cek saldo, kemudian yang kedua indeks yaitu halaman utamanya, kemudian yang ketiga store tunai, keempat tarik tunai. Pertama kita ke index.html-nya yang pertama kali dibuka, yaitu halaman utamanya. Ini sebenarnya simpel aja ya. Ada tulisan selamat datang di bank, ada home, cek saldo, tarik tunai, store tunai, kemudian tombol-tombolnya. Di sini yang agak ribet di CSS-nya aja sih sebenarnya. Itu. Jadi seperti ini untuk index.html-nya. Selanjutnya kita mungkin masuk ke cek saldo dulu ya. Nah, cek saldo ini mirip-mirip selamat datang di bank, tapi untuk di bawahnya, di bawah tulisan selamat datang di bank itu ada keterangan saldo Anda adalah. Kemudian di sini saya mengambil nilai saldo. Jadi di kelas saldo dan saldo. Jadi 500.000 gitu kan. Nah, nanti ini seiring kita narik ataupun setor, dia yang di sini juga bakal berubah. Waktu ngecek saldo misal narik 100.000, nah nanti di sini berubah jadi 400 waktu dicek. Kemudian ada tampilan menu lagi, yaitu bisa ke home, cek saldo, tarik tunai, store tunai, dan ini berikut tombol-tombolnya yang mengarahkan misal tombol pertama ke halaman indeks, yang halaman kedua ke cek saldo, tombol kedua ke halaman cek saldo, yang tombol ketiga itu ke tarik tunai, kemudian yang keempat ke store tunai.xhtml. Kita coba. Jadi yang pertama itu kan home-nya sini. Home-nya begini aja. Kemudian yang tadi kan cek saldo. Selamat datang di bank. Ini, kemudian di bawahnya ada tulisan saldo Anda adalah. Nah, yang 500.000 ini adalah ngambil dari saldo ini. Oke, lanjut kita ke tarik dulu mungkin ya. Nah, di tarik tunai ini mirip-mirip, cuman di sini selamat datang di bank. Kemudian, nah ini beda. Kalau yang dicek saldo kan saldo Anda adalah. Nah, di sini masukkan jumlah penarikan. Di bawahnya lagi ada jumlah titik 2. Bukan di bawahnya nih harusnya, di kanannya nanti. Soalnya kita pakai CSS. Nah, kemudian di form ya, kan masuk form ya. Di inputannya, di sininya nih, kita kasih value-nya itu ngambil dari yang tadi saya jelaskan, model.jumlah tarik. Sebenarnya ya tadi jumlah tarik. Nah, ini kemudian kita kasih required juga, required true. Kemudian required message-nya tidak boleh kosong. Ini kan kalau itunya kosong ya, ini kan kosong nih, kalau kita klik, nah tidak boleh kosong. Kemudian untuk validasinya yang tadi sudah saya jelaskan juga, dia ke model.tarik tunai, model, terus kemudian kok tarik tunai, oh iya benar, tarik tunai yang di sini, yang function ini. Yang tadi dia mengecek
Nah, kalau dia 0 muncul tidak boleh 0. Kemudian mengecek kelipatan 50.000, dia muncul harus kelipatan 50.000. Kemudian juga kalau sudah capai limit, dia bakal muncul pesan Anda menarik lebih limit saldo. Tadi kan kalau saldo 500.000 dan kita tarik 500, nah ya keluar. Ini yang tadi itu untuk validatornya atau validasinya. Kemudian ini untuk tombolnya menarik. Nah, di sini tombolnya kita kasih action. Kenapa bukan action listener? Karena biar langsung aja gitu. Ini action aja, action ya ke model.submit tarik. Yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Submit tarik. Nah, di dalamnya itu si saldonya di set. Saldo yang sekarang itu dikurang sama inputannya. Jadi itu untuk tarik tunai XHTML-nya. Kemudian yang setor juga sebenarnya mirip-mirip sih. Cuman beda di value-nya aja sih. Yang tadi kan model jumlah tarik, kemudian validasinya tarik tunai, yang ini setor tunai. Kemudian ini untuk tombolnya, tombol ngekliknya di kanannya. Kemudian tombolnya juga dia ke submit setor. Kalau yang tadi kan submit tarik kan. Nah, itu aja sih. Nah, kemudian di sini saya memasukkan CSS-nya itu dengan cara di sini di head-nya saya kasih output style sheet library CSS, nama filenya style.css. Nah, di sini awalnya saya bikin new folder di sini. Kemudian saya kasih nama resource ini. Kemudian resource saya kasih new folder lagi CSS. Nah, baru di CSS ini saya new cascading style sheet. Di sini kayak saya kasih nama style.css ini. Nah, di sini kalau saya sudah bikin ya. Nah, di CSS ini untuk bodinya saya kasih margin 8%. Ini untuk supaya di tengah gitu. Saya kasih 1. Nah, kan dia di atas nih. Sebelumnya kan tengah, ini dikasih margin 8%. Kemudian untuk kontainer dikasih display flex supaya dia ke samping. Karena kalau enggak, nah dia kan ke bawah gini nih jadinya. Background colornya ini. Kemudian untuk tampilan pembungkusnya yaitu dia satu level di bawah kontainer ya. Kalau kontainer kan tadi membungkus semuanya. Di kelas di cek saldo juga, indeks juga. Nah, ini satu level di bawah kontainer, jadi kasih background colornya dan flex grow-nya ini untuk apa ya, untuk mungkin bisa dibilang lebarnya ya. Ini kita kasih 1 misalnya. Nah, dia kan lebar banget nih. Maksudnya si ini ke kanan ini dia kurang lebar gitu. Makanya di sini saya kasih 6. Nah, supaya dia ke kanan.
melebar ke kanan gitu. Untuk color white ini untuk tulisannya warna putih, kita kasih margin 10 px, kita kasih text align center ini biar di tengah, line height 75 px, kemudian font size nya ini kan defaultnya itu sekecil ini, makanya saya kasih font size 30 px. Kemudian tampilan depan ini satu level di bawah si tampilan pembungkus tadi. Kasih flex grow 2, kasih background colornya ini untuk tampilannya. Nah, kan jadi putih karena saya kasih white dan dikasih margin flex direction column. Kalau yang tadi nggak jadi ya. Kemudian untuk yang menu ini untuk menu-menu ini ya, untuk yang kayak home, cek saldo, tarik tunai, store tunai, kita kasih flex grow 1. Ini untuk tulisannya biar putih, kemudian kasih margin ini berarti ke kanan karena baca itu ini atas, kanan, bawah, kiri, jadi berarti kanan kasih 10 px. Terus kemudian untuk paddingnya atasnya kasih 5, kanannya kasih 10 px, bawahnya 10 px, kirinya 0, dan dikasih center juga. Untuk line height nya juga 75 px, untuk font size nya juga 30 mengikuti yang tadi. Kemudian menu field ini untuk si formnya itu ya, maksudnya input text-nya ini. Jadi simple aja sih sebenarnya, warna hitam tulisannya, kemudian font size nya 18, ini kasih marginnya, atasnya kosong, kanannya 0, bawah 0, kanannya 10, bawah 0, kiri 0. Dan untuk paddingnya atasnya dikasih 5, kanannya kasih 10, dan seterusnya. Dan dikasih tulisannya biar tengah juga. Dan untuk tampilan menu itu ini ngebungkus sih menu-menu tadi. Nah, cuma dikasih ini aja sih, background colors, margin sama flex. Kemudian tombol pembungkus sini misalnya, atau di sini nih, biar lebih jelasnya. Yang ngebungkus tombol-tombol itu kasih background colornya, flexnya, marginnya juga, display, dan flex directionnya juga kasih kolom. Nah, kemudian untuk tombol, kelas tombol ini seperti tombol-tombol yang misal kita klik yang arah ke file index, kita klik ini dia ngarah ke file cek saldo, dan seterusnya. Ini itu kelas tombol. Nah, kita kasih kursor pointer supaya dia kayak misalnya kita coba aja deh. Nah, ini nih, dia kalau pointer kan kayak ini nih. Nah, dia kayak mau ngeklik gitu. Cuman kalau yang tadi kan karena si kursor pointernya dihilangin, jadi dia nggak kayak gini, tapi dia bisa diklik. Nah, gitu. Sekarang kita kasih lagi. Nah, dia ada begini ya si kursornya. Dan ini tombol kosong itu untuk misahin aja sih sebenarnya nih.
tombol kosong, kemudian di sini juga tombol kosong. Ini sebenarnya untuk pisahin aja antara ini nih, soalnya dia kalau nggak dikasih itu jadi mepet gini kan kelihatan kurang enak ya, makanya saya kasih flex grow 1 supaya dia nggak mepet gitu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas 2 ATM versi JSF ini. Mungkin dari tadi saya agak belibet jelasinnya karena emang saya nggak pintar ngejelasin. Jadi maaf bila ada salah kata ataupun penjelasannya kurang jelas ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.